Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Ayyuhal jam'ul karim. Para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, para pencinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang saya yakin betul malam ini menjadi sebuah sebab Allah akan mudahkan semua urusan kita. Allah akan sembuhkan semua penyakit kita. Dan Allah akan berikan kita keberlimpahan karunia. Nanti kita akan ngaji betapa ini majlis begitu dahsyat. Dan siapapun yang hadir, mereka tidak boleh lagi meneteskan air mata bila memang ada baginda Rasulullah di dalam dada. Mereka tidak boleh lagi bersedih, bermuram durja dan berduka, karena ada manusia sempurna yang bersemayam di dalam hati kita. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan penghormatan buat guru mulia kita, Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Habib Hussein bin Ali Al-Attas, yang semoga terus Allah berikan kepada beliau sebuah keberkahan yang akan kita dapatkan di dunia ini, dan kita bareng-bareng beliau nanti di yaumil qiyamah bersama baginda Rasulullah. Para habaib yang maafkan saya tak mampu untuk menyebutkan namanya satu persatu, dan terkhusus saudara saya pimpinan Pondok Pesantren Istana Al-Quran Nur Al-Hafsah, Kiai Haji Arfad Saleh, yang dengan ketawaduannya baru kali ini saya melihat pimpinan pesantren tuan rumah duduknya di pinggir, separuh bagian badannya di karpet, separuhnya di keramik. Mudah-mudahan sebagaimana beliau muliakan para tamu-tamunya, Allah muliakan beliau beserta keturunannya. Jamaah sekalian berbahagia, saya ingin memanfaatkan waktu. Kenapa kita kalau sudah hadir di tempat ini nggak boleh lagi netesin air mata apapun urusan kita. Ada sebuah kitab fenomenal yang ini menjadi rujukan ulama ahli sunnah wal jamaah, karya Tuan Syekh Imam Ghazali, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Di dalam kitab itu saya temukan sebuah kisah yang sangat menarik. Ketika beliau memaparkan seorang penyamun yang dia melakukan dosa selama 40 tahun. Inna lisan kana yaqta'u tariqah fi bani Israila arba'ina sanatan. Ada seorang penyamun yang dia kerjaannya ngebegal kepada semua keturunan Bani Israel, bangsa Bani Israel, selama 40 tahun. Gak kira-kira, ini saya akan jadikan penghantar bahwa kita berada di majlis yang begitu istimewa. Ini yang akan saya jadikan sebuah dalil betapa kita yang hadir ada cinta kepada Rasulullah, ada cinta kepada keturunan baginda Rasulullah, karena di dalam tubuh mereka mengalir darah baginda Rasulullah, karena Nabi titipkan buat kita berlaku baik kepada mereka. Maka mereka tidak boleh mendapatkan kesulitan apapun masalahnya. Ada seorang penyamun yang dia 40 tahun kerjaannya ngebegal. Satu waktu, kata Imam Ghazali, dia melewati atau dia mendapati Nabi Isa alaihissalam bersama seorang muridnya, minal hawariyin, satu orang dari bangsa hawariyin, pengikut setia Nabi Isa alaihissalam, lewat. Nabi Isa di depan, satu orang dari hawariyin di belakangnya. Dikenal bahwa ini Nabi Isa alaihissalam. Kemudian terdetik di hatinya, andaikan Nabi Isa
dan beserta muridnya berhenti, maka aku akan mendaftar sebagai orang ketiga yang mendampingi perjalanan Nabi Isa. Ternyata berhenti. Begitu dia udah ngedeketin, dia merasa risih. Saya ini pendosa, 40 tahun saban waktu kerjaannya ngebegal orang. 40 tahun nggak ada kebaikan kecuali dosa yang bertumpuk. Jemaah, begitu dia mendekat, ini muridnya Nabi Isa kaget. Ini berani-beranian si pembegal, dikenal juga. Dia bergabung dengan kami, dengan dia bersama Nabi Isa alaihissalam. Dideketin, dia menghindar. Kemudian dia bergabung, mendekat kepada Nabi Isa. Ini penyamun, dia nggak tersinggung. Kalau begitu saya akan berada di belakang mereka berdua. Jemaah, saya akan masuk kepada materi kenapa kita berada di majelis mulia dan kita telah menunjukkan kerinduan dan kecintaan kita dalam qasidah dan bait-bait pujian kepada baginda Rasulullah. Nggak boleh mendapatkan kesulitan, nggak boleh. Ketika ini muridnya Nabi Isa jumawah dengan kedudukannya, pantas ini 40 tahun kerjaannya bikin dosa. Masa ente mau jalan bareng sama aneh, muridnya baginda, muridnya Nabi Isa alaihissalam. Tetapi apa yang terjadi? Auhallahu ila Isa. Allah mewahyukan kepada Isa alaihissalam. Ya Isa, wahai Isa, qul lahuma liyasta'nifa al-amala faqad ahbatat ma salafa min a'malihima. Allah mewahyukan kepada Nabi Isa, wahai Isa, bilangin kepada dua orang, satu muridmu dari Hawariyin dan satu lagi penyamun yang dia punya hati cinta kepadamu. Bilangin kepada dia berdua untuk kembali memulai beramal, karena semua amal kedua orang tersebut telah gugur dan hilang. Dua-duanya jadi nol. Yang Hawariyin punya amalan setumpuk kebaikan karena mengikuti Nabi Isa alaihissalam, kata Allah dia kembali nol, nggak punya kebaikan. Dan itu penyamun yang punya dosa 40 tahun, dia nol. Qad ahbatat ma salafa min a'malihima. Udah gugur. Itu yang soleh jadi nol, yang penyamun jadi nol. Kenapa kemudian bisa begitu? Karena ini orang Hawariyin, dia punya kesombongan sehingga menjauh dari orang yang dia punya cinta kepada Nabi Isa. Saya ngebaca kitab itu geleng-geleng kepala. Ini cinta kepada Nabi Isa. 40 tahun punya dosa dibebasin. Bagaimana engkau yang mencintai baginda Rasulullah? Nggak ketemu dalilnya, kita hidup susah kalau ada cinta di dalam dada kita kepada baginda Rasulullah. Ini yang saya sebut orang-orang pilihan, yang mereka diizinkan dan diperkenankan oleh Allah lisannya untuk segera menjawab setiap kali ada nama Nabi Yuna Muhammad disebutkan. Dia tak bosan untuk berkata Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena itu nggak mungkin ada orang yang bisa mencilakakan keturunan baginda Rasulullah, nggak mungkin. Yang ngedoain sampai malaikat kebingungan nyatet tuh doa. Karena kalau baca sholawat kudu diikutin, digandengin dengan keluarga baginda Rasulullah. Jemaah sekalian berbahagia, saya menjadi teringat ketika datang seorang lelaki ke rumah saya. Dulu dia adik kelas saya waktu belajar di Jogja. Dan dia cerita, ini kisah nyata. Dia datang ke tempat saya, dia pakai 2 mobil yang mewah, dia bawa ajudan. Dan dia bercerita
Karena dia adik kelas saya, jauh waktu di Jogja. Kemudian dia bilang, Kang, alhamdulillah, manggilnya Akang. Alhamdulillah, saya bisa kayak begini. Dia punya rumah, dia punya apartemen, yang saya sempat datang, dia beli itu 1 blok. Masih muda, umurnya baru 40-an, 40 tahunan. Saya tanya, apa yang membuat ente begini? Dulu saya sampai berpisah sama istri gara-gara saya hidup susah. Sampai saya kabur ke Pulau Flores. Di kampung saya nggak ada orang yang lihat saya. Walaupun cuma sebelah mata, nggak. Kayak jijik ngelihat saya. Tapi kemudian saya di Flores 5 bulan. Saya dikenalkan dengan seseorang yang kemudian ngingetin. Kalau ente capek jadi orang miskin, baca sholawat kepada Kanjeng Nabi sehari 1000 kali. Saya ketemu orangnya, Bu. Ini yang bikin saya yakin betul. Kalau ente punya cinta kepada baginda Rasulullah, nggak mungkin dibikin susah di dunia. Karena nanti di yaumil qiyamah, mereka yang punya cinta kepada baginda Rasulullah tidak akan dibiarkan dalam kesulitan. Nggak bakal mereka tersentuh api neraka. Nggak bakal dia ketakutan. Di yaumil qiyamah dijamin oleh Allah. Cuman di dunia, apalagi cuman di dunia. Ini yang nggak banyak orang yakin. Ya maaf sekalian berbahagia. Saya ketemu sama orangnya. Dia berubah jadi miliarder. Dari lantaran dia punya wiridan 1000 kali bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebangetan encer kalau cuma 1000. Daripada mau bayar listrik nggak punya duit. Ya. Ternyata simpel banget umat Nabi Muhammad kelewat istimewa, apalagi dzurriyyah keturunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagian akhir. Saya ingin terus menguatkan karena saya memang selalu ingin memberikan motivasi. Al-Quran isinya motivasi. Allah nggak demen ngelihat hambanya yang dia putus asa. Allah nggak demen. Kenapa? Ente yang tanggung jawab adalah yang maha sempurna, yang maha kaya. Kita ini hamba Allah, yang menciptakannya itu setiap hamba adalah Allah, dan dia bertanggung jawab kepada setiap ciptaannya. Mengapa orang zalim dia diberikan fasilitas oleh Nabi, orang yang dizalimi diberikan fasilitas oleh Nabi? Kalau dia dianiaya, itu orang yang dizalimi berdoa kagak bakal ditolak, difasilitasi oleh Nabi. Karena Allah saking melihara hambanya, nggak boleh mendapatkan perbuatan aniaya. Saya sampaikan, tadi dalam pengajian online juga saya sampaikan, karena saya terkesan betul dengan ini kitab Kul Aulia. Ketika ada seorang yang soleh, seorang laki yang soleh, dia kelaparan, nggak ketemu nasi, nggak ketemu makanan, nggak ketemu minuman. Dia tinggal di Madinah. Kemudian pada saat dia dalam kelaparan yang nggak sanggup dia rasakan lagi, dia ziarah ke makam baginda Rasulullah. Wa alsaqtu batni bihaiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tempelin lambungku di dinding kuburan baginda Rasulullah. Dan aku baca sholawat sebanyak-banyaknya sampai kemudian aku tertidur. Ketika aku tertidur, ra'aitu Rasulullah. Dalam aku tertidur, aku melihat Rasulullah bermimpi. Karena dia membaca sholawat sampai dia tertidur. Begitu tidur dia mimpi Rasulullah datang. Wa dafa'a ilayya raghifan. Dan Nabi memberikan kepadaku sepotong roti. Wa ana akulu. Dan aku makan. Fastaiqaltu wa ana syab'an. Aku bangun dan perutku sudah kenyang. Ngimpi makan roti, lagi tidur. Dikasih sama Nabi, begitu bangun perutnya kenyang, nggak masuk akal. Emang nggak butuh akal buat meyakini tentang kekuasaan Allah, tetapi yang dibutuhkan adalah iman. Bukan cuman itu,
Dia kemudian melanjutkan ceritanya, selain perutnya kenyang, dia bilang, wabiyadi nisfuhu, dan di tanganku ada separuh roti yang aku makan di waktu impianku diberikan oleh Nabi. Begitu bangun, perutnya kenyang, di tangannya masih ada sisa roti yang dia dapat dari Rasulullah saat tidurnya. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Maka jemaah, kita confident, percaya diri, bangkit. Kita nggak sendiri, kita punya Allah. Dan kasih sayang Allah kepada hambanya melebihi kasih sayang seorang bunda kepada anaknya. Adakah seorang bunda yang membiarkan anaknya dalam kesulitan? Tidak ada. Lalu mengapa kau masih ketakutan saat kau dicintai oleh Dia yang Maha Rahman? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.